Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan semangat pagi juga ya. Jadi kali ini kita sambung dengan kajian apometer. Jadi apometer itu bagian dari multimeter ya. Jadi kalau multimeter bisa mengukur bukan hanya ampere tegangan dan tahanan, tapi bisa mengukur yang lainnya, biasanya ditambah dengan mengukur tombol-tombol lain, ukur yang lain ya, continuity, terus ngukur yang lain. Kalau ini terbatas apometer saja. Kalau multimeter misalnya ngukur frekuensi, ngukur kapasitansi dioda, transistor dan lain-lain, itu multimeter. Jadi sebenarnya yang kita bahas sekarang lanjutan dari kemarin ya, tentang multimeter. Tapi kita dengar. Kemarin udah kita bahas ini ya. Oke. Kita sambung lagi. Nah, ini tentang Nah, ini tentang ohmmeter ya. Oke. Oke. Jadi ini rangkaian di dalam ohmmeter. Jadi dalam ohmmeter itu ada sini baterai internal. Karena kalau nggak ada baterai nggak akan ada arus yang mengalir ya. Dan di sini ada tahanan untuk memproteksi meter ini. Ini meternya. The current reading is used to work out the resistance. Ini arus yang terukur. Terukur tahanannya. Ini tahanan yang akan kita ukurnya. Put resistor to be tested across a terminal. Inilah tahanan yang variable resistance is used to set the zero point with the terminal shorternya. Jadi ini terminal shorted. Ini untuk di zero adjusternya, untuk menolakkan posisi meternya ya, supaya nanti pengukurannya benar. Kita sambung lagi. Nah, ini contoh penggunaan ohmmeter ya. Nah, ini nih, ikuti step-step untuk mengukur ohmmeter. Misalnya di sini klik short, set reading to zero, klik the resistor, select the color, warna. Ini untuk simulasi saja ya. Ini warna-warnanya dan baru dial ya. Ini register code-nya. Nah, ini maksudnya ini klik to short ini short. Oke, klik dinolkan baru di zerokan ya. Ini menunjuk angka 0 ya. Oke. Dan kita ingatkan kembali tentang ini ya, kode warna pada tahanan ya, kita cek lagi. Nah, ini jadi sebuah tahanan kecil itu biasanya ordernya setengah watt ya, atau sampai ada juga yang 1 watt dan seterusnya. Ini band pertama, band kedua, band ketiga dan seterusnya. Band keempat ini menunjukkan toleransi. Kalau warna emas itu 5%, silver 10%, tidak ada band 20%. Kemudian ini bus number ini kalau nomornya ini hitam itu 0, brown itu 1, coklat ya, merah, oranye, kuning, hijau, biru, violet, gray dan putih. Ini urutannya. Ini pita pertama masih nomor, pita kedua nomor, kalau pita ketiga itu nomor 00-nya ya. 0-nya ada berapa di sini. Atau kalikan atau tambahkan 0-nya saja di sini ya. Oke. Jumlah 0. Oke, kita sambung lagi. Oke, misalnya kita ingin mengetahui tahanan yang pita pertamanya coklat misalnya. Klik di sini. Coklat. Oke. Masukkan merah. Kemudian hijau misalnya. Berapa nih tahanan yang terukur? Caranya kita klik ini. Oke, tahanannya 1200 kilo ya. Oke. Sambung. Kalau kita simpan misalnya di sini merah, ini set dulu ya. Satu dinolkan dulu, dizerokan dulu. Oke, ini kita klik yang merah. Sini dulu. Klik merah. Misalkan biru, coklat. Berapa nih harusnya? Ini merah itu 2 ya, 2. Ini biru itu 7 ya. Ini 0-nya 1 ya. Kita cek.
270 ya. Coba kita klik. Oke, ini kan di 2260 ya, bukan 7. 6 ya, yang 7 itu ini. Satu lagi ya, kita cek misalnya kita nolkan dulu. Kita coba tiru dulu, sort dulu. Kita continue dulu ya. Oke. Kita nolkan dulu, sort dulu. Kita nolkan dulu. Oke. Kita misalkan kita ambil yang ini ya. Kami klik ini 7 ya. Ini misalkan merah, ini hijau, berapa nih? Atau yang kecil aja, yang ini merah lagi ya. Udah. Oke, cek lagi. 7200 kilo dan seterusnya ya. Jadi ini untuk mengukur ohmmeter ya. Oke, nah ini untuk nanti untuk osiloskop. Kita tidak menjelaskan tentang osiloskop ya. Osiloskop untuk pertemuan berikutnya. Oke. Saya pikir untuk ohmmeter cukup ya. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti atau silahkan kalau ada pertanyaan ditulis di kolom komen ya. Terima kasih, itu saja untuk kuliah kali ini sebagai lanjutan dari ohmmeter yang kemarin ya. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.